اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa dan para peserta bimbingan kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir Ar-Raji ila Rahmatillah akan menjelaskan seputar pembagian mu'allafatu qulubuhum. Masih akan menjelaskan tentang pembagian orang-orang yang hatinya lemah, orang-orang yang hatinya didamaikan. Sebagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi membagi mu'allafatu qulubuhum dengan beberapa bagian yang berada di antara golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang Islam. Dengan kata lain, pembagian mu'allafatu qulubuhum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama orang-orang kafir dan yang kedua adalah orang-orang Islam. Dengan dua pembagian ini maka ulama fikih berbeda pendapat di dalam hukum memberikan zakat kepada mu'allafatu qulubuhum, khususnya di kalangan orang-orang kafir atau non-muslim. Para pemirsa dan para peserta bimbingan kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menjelaskan tentang hukum memberikan zakat kepada orang-orang kafir dari golongan dhimmi, maka alangkah baiknya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mu'allafatu qulubuhum di kalangan orang-orang kafir. Para peserta bimbingan kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembagian mu'allafatu qulubuhum di kalangan orang-orang kafir yaitu pertama, faminhum man yurda bi'atiyatihi islamuhu au islamu qaumihi wa ashiratihi ka Safwanin ibni Umayyah. Ini telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, mu'allafatu qulubuhum di kalangan orang-orang kafir adalah orang-orang yang diharapkan dengan memberikan zakat mereka itu masuk Islam. Mereka dan kaumnya dan kelompoknya bisa masuk Islam, seperti halnya Safwan ibni Umayyah. Kemudian yang kedua adalah faminhum
man yukhsha syarruhu wa yurja biqaihi kafu syarrihi wa syarru ghairihi ma'ahu. Dan di antara mereka mu'allafah di kalangan orang-orang kafir adalah orang-orang yang dikhawatirkan akan kejahatannya dan diharapkan pemberian zakat dapat mencegah dari kejahatannya dan kejahatan orang lain atau kejahatan kaumnya yang bersamanya. Kama jaa 'an Ibnu Abbas anna qauman kanu ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa in a'tahum min as-sadaqati madahul islamah wa qalu hadha dinun hasanun wa in mana'ahum lammu wa 'abu. Tafsir At-Tabari juz 14 halaman 313. Dasar dari orang-orang non-muslim yang masuk dalam kategori mu'allafatu qulubuhum sebagaimana dijelaskan dari Ibnu Abbas bahwa suatu kaum atau kelompok pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana jika Rasulullah memberi kepada mereka sedekah lalu mereka memuji Islam dan mereka berkata ini adalah agama yang baik. Akan tetapi sebaliknya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah tidak memberi kepada mereka maka mereka menghina dan menyalahkannya. Dari dua ibarah ini adalah contoh mu'allafatu qulubuhum di kalangan orang-orang kafir atau non-muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada dua golongan dari kalangan orang-orang kafir? Menurut mazhab Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan hukumnya boleh memberikan zakat kepada mereka dengan alasan yang pertama, memberikan zakat kepada mereka non-muslim adalah termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka dan hal tersebut bukanlah merupakan larangan dalam syariat. Alasan yang kedua, karena diharapkan keislaman mereka. Kemudian yang ketiga, karena dikhawatirkan keburukannya dapat menyerang orang-orang Islam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu, wa hal yajuzu surfuha ila ahli dhimmati? Qala Abu Hanifah wa Muhammadun yajuzu liqaulihi ta'ala in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Apakah boleh memberikan zakat fitrah, kafarat dan nazar kepada ahli dhimmah? Abu Hanifah dan Muhammad menyatakan hukumnya boleh karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik, dan jika kamu menyembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada orang-orang fakir
maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Jadi Abu Hanifah dan Muhammad memperbolehkan memberikan zakat, mentasarrufkan zakat kepada ahlul zimmah atau kafir zimmi min ghairi tafarruqatin baina faqirin wa faqir. Wa umumu hadzal nassi yaqtadi jawaz sarfi zakati ilaihim illa annahu khussa minhu zakat. Di hadis Mu'adz wa qauluhu ta'ala fil kafarati wa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min ghairi tafarruqatin baina miskinin wa miskin illa annahu khussa minhu al-harbiyyu bidalilin hatta la yakuna dhalika i'anatun lahum ala qitalina wa li'anna sarfa as-sadaqati ila ahli dhimmati min babi isalil birri ilaihim wa ma nahayna an dzalika. Ayat ini tidak membedakan status fakir yang menerima zakat. Keumuman nas ini menuntut dibolehkannya berzakat kepada non-muslim hanya dari dalil tersebut dikecualikan zakat mal. Karena hadisnya sahabat Mu'adz dan berdasarkan ayat tentang kafarat, maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Quran surat Al-Maidah ayat 89. Ayat ini tidak membedakan status miskin kecuali kafir harbi, yang ada larangan khusus sehingga memberikan zakat tidak menolong mereka. Memberikan zakat tidak membantu mereka untuk memerangi kita. Pendapat lain memberi zakat fitrah kepada ahli zimmah tergolong memberikan kebaikan kepada mereka, dan jika tidak dicegah untuk hal tersebut. Ini disebutkan dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillah juz 3 halaman 310. Artinya dari ibarat ini menurut Imam Abu Hanifah hukumnya memberi zakat kepada non-muslim, khususnya zakat fitrah, adalah boleh, terkecuali zakat mal atau zakat harta. Para pemirsa, bimbingan kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i, secara mutlak tidak diperbolehkan memberikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Disebutkan dalam kitab Majmu' juz 6 halaman 228, wala yajuzu daf'u syai'in minaz zakawati ila kafirin sawa'un zakatil fitri wa zakatil mali, wa hadha la khilafa fihi 'indana. Qala Ibnul Mundhir, ajma'atil ummatu annahu la yujzi'u daf'u zakatil mali ila dhimmi, wa ikhtalafu fi zakatil fitri fayajuzuha Abu Hanifah wa an Umar wa ibn Maimun wa Umar ibn Hajil wa Muratil al-Hamdani annahum kanu
yu'tuna minha ruhbana. Para pemirsa, bimbingan kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan mu'allafatu qulubuhum di kalangan orang-orang kafir rimmi. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Amin summa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.